Pemirsa, Verdi Sambo CS tinggal menghitung hari untuk menjadi pesakitan di ruang sidang. Mantan Kadif Propam Polri tersebut akan menghadapi dakwaan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Persidangan diduga akan berlangsung dramatis karena Sambo berupaya lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tim jaksa penuntut umum dan majelis hakim akan mendapatkan pengawasan ketat agar tidak masuk angin dan betul-betul bisa menegakkan keadilan. Apakah Sambo bisa lepas dari ancaman hukuman mati? Dan bagaimana mengawal agar jaksa maupun hakim bersikap profesional dan independen dalam menyidangkan kasus Sambo. Inilah kontroversi selengkapnya pengadilan untuk Sambo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sangat menyesal. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya. Ini kita terus mengawal kasus Sambo ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Sampai nanti masuk ke pengadilan. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Petro TV. Yang pertama adalah kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Selanjutnya juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Berikutnya mantan Hakim Agung sekaligus pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun. Selanjutnya kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua Huta Barat Martin Lukas Simanjuntak. Dan kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, Mas Febri, saya langsung ke Anda. Kepolisian itu kan sudah menghentikan pengusutan kasus pelecehan seksual. Kemudian jaksa juga akan fokus pada pembuktian pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tapi kenapa pihak Sambo terus berkutat pada cerita pelecehan seksual? Saya pikir justru kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, ada beberapa hal baru yang kami sampaikan. Misalnya, kita perlu meletakkan secara clear ada 3 fase kalau kita lihat dari rangkaian awal ya. Fase peristiwa dan bahkan ada fase yang paling penting ini. Pihak kami mengatakan ada yang disebut dengan fase skenario. Bahkan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri juga mengakui keliru dalam fase ini. Fase skenario ini mungkin ada yang menyebutnya dengan fase kegelapan, fase kebohongan. Misalnya skenario tembak-menembak. Padahal sebenarnya tidak ada tembak-menembak. Kita tahu hasil penyidikan dan berkas perkara bilang tidak ada tembak-menembak. Itu diakui kemudian. Termasuk juga pertanyaan tadi, ketika orang bertanya misalnya, kenapa ada tembak-menembak? Ada satu skenario lain, faktor penyebabnya adalah pelecehan seksual. Gitu kan. Lokasinya di Duren 3. Nah itu yang dihentikan. Tapi apakah kita melihat secara lebih detail, lokasi ini sebenarnya diduga dipindahkan dari Magelang ke Duren 3. Sehingga menurut kami ya dari berkas yang kami pelajari, dari fakta yang kami telusuri, ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Ada yang sesuatu perlu yang terjadi di Magelang. lanjut. Mas Febri, saya akan putarkan karena kemarin kuasa hukum sudah melakukan konferensi pers dan ini menjadi bahan pembicaraan. Pemirsa, kita simak bersama apa peristiwa yang terjadi di Magelang berikut ini. Ibu Putri ditemukan oleh saksi S dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Setengah pingsan kemudian ada tumpukan kain kotor. Yang menarik di sini apa maksud dari kain kotor sampai Anda menyinggungnya, Mas Febri? Ada satu peristiwa yang terkonfirmasi oleh tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang saksi. Yaitu peristiwa ketika Bu Putri ditemukan dalam keadaan setengah pingsan. Kemudian kalau kita lihat rangkaian peristiwa sebelumnya, ada saksi lain yang melihat korban turun dari lantai 2. Ini tentu saja menjadi bagian yang penting yang nanti di persidangan perlu kita lihat. Tanpa mereduksi kesedihan dan empati kita terhadap korban,
tetapi fakta-fakta itu menjadi bagian penting yang harus ditelusuri. Apakah jaksa nanti akan membuka di dakwaannya secara menyeluruh atau memotong sebagian peristiwa? Hari Senin kita akan lihat dalam pembacaan dakwaan tersebut. Saksi melihat Bu Putri setengah pingsan, kemudian ada tumpukan kain-kain kotor dan sebagainya. Tapi apakah ada saksi yang melihat langsung terjadinya pelecehan seksual itu? Kalau kita bicara soal pelecehan seksual, terminologinya sebenarnya kalau dilihat ya, di KUHP itu terminologinya asusila. Kalau di undang-undang yang baru terminologinya adalah kekerasan seksual. Kami bicara terkait dengan fakta-fakta yang terkonfirmasi oleh beberapa saksi. Makanya kami sebut di sana ada peristiwa Ibu Putri duduk setengah pingsan begitu, tersandar ke kamar mandi. Dan itu yang kami sampaikan, bahkan kami putarkan video rumah di Magelang. Kenapa ini penting? Karena rekonstruksi tidak pernah dilakukan di rumah Magelang tersebut. Rekonstruksi dipindahkan ke satu tempat yang kalau kita lihat bersama-sama, proses tempatnya itu berbeda sekali dengan situasi di rumah Magelang. Itu satu. Yang kedua, ada peristiwa di tanggal 4. Saya yakin saksi-saksi lain juga melihat dan itu terkonfirmasi. Tapi apakah itu nanti dimunculkan di dalam dakwaan? Kita lihat. Kenapa ini penting? Karena apa yang terjadi di tanggal 8 di Duren 3 tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi sebelumnya di rumah Saguling dan apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Magelang. Tanggal 4 dan 7 ada saksi-saksi yang kita tahu saksi-saksi itu juga jadi tersangka, Mas Febri. Sudah akan segera menjadi terdakwa. Jadi harus ada bukti lain yang lebih konkret daripada kesaksian saksi yang juga merupakan tersangka. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, Anda menyebutkan kain-kain kotor. Apakah itu bisa menjadi bukti yang lebih konkret? Ada petunjuk di situ? Atau CCTV? Di rumah Magelang tidak ada CCTV. Kita tahu ada satu CCTV yang pernah dihilangkan. Dan ini bagian dari salah satu poin obstruction of justice yang besok akan diuji di persidangan. Dan klien kami juga mengakui itu bagian dari skenario yang di tengah tadi. Terkait dengan kain kotor, itu peristiwa yang terjadi di Magelang. Tentu secara hukum bukan kain kotornya yang dibawa sebagai bukti di persidangan. Tapi peristiwa itu ada 5 jenis alat bukti. Mulai dari saksi adalah salah satu alat bukti. Tapi juga ada alat bukti yang lain. Dan siapa yang bertugas untuk membuktikan? Dalam konsep hukum acara pidana kita, kewajiban dan beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Kita lihat, jaksa membuktikan 340 seperti apa, jaksa membuktikan 338 bagaimana, jaksa membuktikan peran dari terdakwa lain seperti apa. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Jadi masih konsisten dengan cerita pelecehan seksual. Bang Martin sempat mengatakan bahwa ini cerita lama diungkit lagi tapi dengan packaging yang baru. Bahkan Bang Martin di sini mengatakan bisa saja malahan Yosua yang dilecehkan oleh Putri. Kenapa Anda berkata demikian, Bang Martin? Bahasa Jakartanya lagu lama kaset baru, Mbak Sylvia. Kenapa saya bilang demikian? Bu Putri ini ya dan kawan-kawan dari awal pertama mengaku bahwa dia dilecehkan tanggal 4. Tanggal 4 kita buktikan. Kita kirim foto dan juga screenshot percakapan bahwa Joshua sedang diminta untuk menyetrika baju anaknya di dalam kamar. Dan yang foto siapa? Bu Putri sendiri. Apa kata-katanya di dalam screenshot tersebut? Waduh, ini kan perkataan ini kan screenshot dikirimkan kepada adik korban. Aduh, abangnya luwes banget ini multitasking ya. Itu tanggal 4? Iya, tanggal 4. Bisa segalanya, aduh bingung saya mau gaji berapa ini. Kamu di mana, Dek? Bisa nggak datang ke Magelang nggak hari ini? Oh, saya lagi piket, Bu. Kita bantah. Nggak ada tuh tindakan kekerasan seksual di tanggal 4. Lalu dibuat lagi tanggal 7. Pernah nggak kita berpikir bahwa yang bisa saja terjadi itu bukan Joshua yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan dari suaminya. Kita merujuk ke pasal 1 angka 4 ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Tidak ada definisi dalam korban itu wajib perempuan. Gak ada, buka. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah, sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa?
Kalau saya menduga karena ada relasi kuasa di sini, ya, di mana seorang Putri Chandrawati adalah istri dari Kadif Propam. Dugaan keras justru yang mau diperkosa itu adalah Joshua, bukan Relasi kuasa. Sebentar. Bisa jadi Joshua malahan yang dilecehkan oleh Bu Putri. Dijawab dulu. Ya, sebentar. Karena fakta-faktanya banyak. Tidak ada Tanggal- orang yang mau tanggal 4 tersebut. Sebentar. Tidak Tanggal ada orang yang 4 mau tersebut dilakukan ada kekerasan seksual. beberapa peristiwa. Justru memanggil pelakunya untuk Kalau bertemu tatap dalam muka. berkas perkara, ada fakta yang dihilangkan dari pernyataan tadi. Fakta yang mana? Fakta yang dihilangkan adalah misalnya ketika Bu Putri lagi tidur di ruang tamu dan kemudian J mencoba untuk menggendong Bu Putri ke atas dan kemudian Bu Putri menolak. Tidak hanya satu saksi yang melihat itu. Saya pikir saksi-saksi lain kalau kita lihat di berkas Jangan itu saya pikir, sebenarnya harus terjadi. jelas siapa saksinya. Dan nantinya poin ini tentu akan menjadi fakta yang diungkap dalam proses persidangan. Jadi kita sebenarnya semua sama-sama punya kepentingan. Ada satu hal penting yang saya pikir perlu kita sepakati. Ada korban yang sudah meninggal. Pelakunya harus ditemukan, itu benar. Ya. Tapi siapa yang melakukan ini dan kenapa itu dilakukan, itu perlu kita gali secara objektif dari fakta-fakta yang ada. Jangan dipotong peristiwa tanggal 4. Jangan dipotong peristiwa tanggal 7, jangan dipotong peristiwa tanggal 8. Ini kewajiban kita semua sebagai advokat, juga kewajiban kita untuk Jangan membuka juga secara dipotong objektif. dengan menghilangkan alat-alat bukti. Itu juga penting. Terkait dengan penghilangan alat bukti, itu sudah diakui oleh klien kami. Makanya disebut sebagai fase skenario. Jangan juga FS dipotong dan kemudian dengan Bu menyita Putri seluruh handphone dan sehingga call data record itu tidak bisa ditelusuri. Pihak yang lain itu sudah secara terang mengatakan, Ya. makanya diproses dengan obstruction of justice. Kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran di sini kalau pikiran kita sudah tidak adil dan mencampur adukan Oke. antara Tidak, fakta bukan skenario tidak adil, dengan justru fakta yang kita- sebenarnya. Kita kembali ke Mendudukan perkara ini secara seadil-adil Kita kembali ke karena fase Magelang. awalnya Sebentar, tadi Bang Martin menyatakan soal kalau memang betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri, ada pengakuan dari Bribka RR mengaku diminta Putri untuk memanggil Yosua setelah dirinya melihat ada suasana tidak enak antara Kuat dan Yosua. Apakah betul Putri masih berkomunikasi dengan Yosua pasca pelecehan seksual itu? Sebentar, Mbak Sylvia. Itu tadi pernyataan Bang Martin, kan? Fakta. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bisa jadi yang mau diperkosa itu Joshua. Karena gini loh, sorry to say ya, Bu Putri udah tua. Calon istrinya Joshua ini cantiknya bukan main. Itu harus dibuktikan dalam pengadilan. Nah, Tapi mari oke. kita fokus apakah memang betul ada komunikasi Bu Putri memanggil Yosua setelah adanya Dan pelecehan bukan seksual hanya itu. di Magelang, ketika dari Saguling mau ke Duren 3, ini berdasarkan pengakuannya, keterangan dari saksi. Biar kita tidak lompat-lompat, dari penasihat hukum fokus dulu ke Magelang, biar dijawab dulu, Enggak, Bang sebentar. Martin. Itu masih satu mobil dari Jalan Saguling ke Duren 3 bersama-sama ada Joshua juga. Oke, kembali ke pertanyaan, apakah ada komunikasi antara Bu Putri dengan Yosua pasca pelecehan seksual tersebut? Pertanyaannya mungkin akan membuat kita berpikir seolah-olah sudah ada kesimpulan terlebih dahulu. Yang bisa saya jelaskan secara faktual adalah ketika peristiwa itu terkonfirmasi terjadi, apapun yang terjadi di kamar, kita nggak tahu apa yang terjadi di kamar. Yang tahu yang terjadi di kamar hanya 2 orang. Dan yang bisa bicara sekarang hanya Bu Putri. Saya harus akui itu. Kita hanya bisa dengar dari 1 orang Bu Putri peristiwa di dalam kamar. Yang bisa memverifikasi ini, saksi lain nggak ada. Yang bisa memverifikasi ini hanya visum dan asesmen psikologi. Kita lihat nanti bagaimana asesmen psikologi terkait dengan peristiwa di kamar. Dan ada yang disebut dengan circumstantial evidence. Ada sebuah peristiwa di kamar, kemudian ditemukan ada seorang perempuan, Ibu Putri, setengah pingsan di luar kamar. Apa yang terjadi di kamar? Kami tidak ingin menyimpulkan terlalu dini karena proses persidangan akan berjalan. Tetapi yang kami harapkan sederhana saja. Fakta ini dibuka di persidangan, tidak dihilangkan agar kita tahu persis sebenarnya Jadi hasil siapa yang visumnya berbuat nanti mau apa. digunakan yang tanggal 8 Juli itu. Dari psikiater dan psikolog yang sudah terbukti bahwa laporannya di SP3. Bareskrim juga punya kewenangan meminta keterangan ahli, melakukan permintaan asesmen psikologi forensik.
jaksa juga nanti berkewenangan untuk membuktikan itu. Para penasehat hukum juga punya hak untuk mengajukan ahli. Itu yang harus kita uji di persidangan. Baik. Bukan dalam konteks pokoknya ini. Itu dalam hal yang keliru dalam proses persidangan ini adalah kalau persidangan dibangun dari asumsi, hipotesa yang tidak berdasar. Makanya saya mengajak kita semua untuk melihat visum yang mana yang Anda gunakan, visum pasca 1 hari ataupun beberapa jam setelah terjadi dugaan kekerasan seksual. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Makanya saya bilang ini hanya bisa terkonfirmasi kalau ada visum dan asesmen psikologi. Yang ada apa? Visum tidak ada. Kami juga paham. Tanggal 8 Juli ada visum, visumnya visum bodong. Visum dalam konteks peristiwa Magelang itu hal yang berbeda dengan yang terjadi di Duren 3. Berbagai peristiwa, berbagai rangkaian peristiwa itu akan diuji kebenarannya di pengadilan. Oleh karena itu independensi dari hakim itu sangat menentukan. Kita akan lanjutkan lagi Mas Febri dan juga Bang Martin, termasuk nanti kita akan gali lebih jauh lagi dari narasumber lainnya pemirsa. Kontroversi harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.